Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kita bertemu untuk mempresentasikan tugas proyek pertama pada mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Siti Ainim Liusti. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kelancaran dan keberkahan atas karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi dan menyelesaikan tugas proyek pertama. Judul presentasi kali ini adalah model 3 fungsi, yaitu analisis fungsi bahasa pada artikel berita dan perbandingannya yang tumpang tindih. Sebelum pada inti presentasi, kita akan melakukan perkenalan dan pembacaan rangkaian acara. Pada presentasi kali ini diisi oleh satu moderator dan dua pemateri. Yang pertama ada moderator, yaitu saya sendiri, Citra Manisa, dan dua pemateri lagi adalah Suci Rahmanisa dan Yunifa Nulani Azmi. Untuk rangkaian acara presentasi ini diisi dengan 4 kegiatan. Yang pertama ada pembacaan pendahuluan atau pengantar bersama landasan teori yang akan dibawakan oleh Suci Rahmanisa. Kemudian ada pembacaan teks berita dan hasil pembahasan atau analisis kelompok kami yang akan dilakukan oleh Yunifa Nulani Azmi. Presentasi kali ini memiliki 3 cakupan tujuan. Yang pertama adalah mengetahui dan paham apa itu fungsi bahasa dan model 3 fungsi. Yang kedua adalah mengetahui macam-macam model 3 fungsi dalam kajian sosiolinguistik. Dan yang ketiga, memahami dan mengetahui bahwa peranan model 3 fungsi bisa digunakan dalam teks berita. Sebelumnya, tahu nggak sih apa itu fungsi bahasa? Lalu, mengapa ada model 3 fungsi dalam fungsi bahasa? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan mendengarkan penjelasan dari Suci Rahmanisa, karena kali ini ia berkesempatan untuk membawakan materi tentang fungsi bahasa dan model 3 fungsi. Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari Suci Rahmanisa. Berbicara tentang sosiolinguistik, sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner atau gabungan dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, sosiolinguistik berusaha untuk menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dan dalam situasi-situasi yang berbeda, yaitu menurut pendapat dari O'Hailton pada tahun 1997. Sedangkan menurut Abdul Chair dan Leonie Agustina pada tahun 1995, kegunaan sosiolinguistik yang lain adalah dalam bidang komunikasi. Maksudnya adalah sosiolinguistik akan memberikan pedoman dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa, atau gaya bahasa apa yang harus dipakai seseorang bila berbicara dengan orang lain. Bahasa adalah sebuah sistem, di mana artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Bahasa memiliki 2 sifat, yaitu bersifat sistematis, yang artinya bahasa itu tersusun, dan yang kedua bahasa bersifat sistemis, yang artinya terdiri atas sejumlah subsistem. Secara khusus, fungsi-fungsi bahasa banyak dikembangkan sesuai dengan sarana kegunaannya. Dan dalam kehidupan masyarakat ada banyak model penggunaan bahasa yang dilakukan oleh manusia yang memiliki fungsi dan dampak yang berbeda-beda. Namun, pada analisis kelompok kami ini, kami lebih membahas secara mendalam tentang fungsi bahasa secara tradisional yang dikenal dengan model 3 fungsi atau modifikasi model tradisional. Sehingga judul makalah kelompok kami yaitu model 3 fungsi, analisis fungsi bahasa pada artikel berita dan perbandingan yang tumpang tindih. Lalu, apa saja permasalahan yang akan kami bahas dalam analisis kali ini? Ada 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu apa itu model 3 fungsi. Yang kedua, apa saja macam-macam model 3 fungsi. Dan yang ketiga, bagaimana hasil dari analisis berita berdasarkan model 3 fungsi tersebut. Kemudian lanjut kepada landasan teori. Yang pertama yaitu model 3 fungsi. Istilah fungsi pada model fungsi bahasa tidak boleh disamakan dengan penggunaan istilah oleh para ahli linguistik aliran neo-Pragni atau pendapat Martinet pada tahun 1961 mengenai deskripsinya tentang bahasa. Makna fungsi yang kita maksud dalam pembahasan model fungsi bahasa ini adalah hubungan yang terdapat antara kode dan pemakainya. Secara tradisional, ada 3 fungsi bahasa yang seharusnya terpisah, tetapi secara nyata terjadi adanya tumpang tindih atau ada kemiripan dan perbedaannya dalam fungsi bahasa tersebut.
Perbedaan itu terletak pada macam-macam informasi yang disampaikan oleh tiap fungsi bahasa tersebut. Ada tiga model fungsi bahasa dalam kajian sosiolinguistik. Yang pertama yaitu fungsi kognitif. Fungsi bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan gagasan, konsep, ataupun pemikiran. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu fungsi bahasa yang mengalihkan emosi serta perasaan dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga yaitu fungsi evaluatif, yaitu fungsi bahasa untuk menyalurkan dan mengantarkan sikap serta nilai-nilai dalam komunikasi atau kecenderungan bertindak. Yang kedua ada perbandingan model tiga fungsi, dan yang ketiga ada analisis fungsi bahasa pada. Nah, setelah mengetahui apa itu fungsi bahasa dan model tiga fungsi, kami menggunakan teks artikel berita sebagai objek kajian untuk analisis kali ini. Selanjutnya, kali ini kita akan menyimak teks berita yang akan dibacakan oleh Yunifa Nulani Azmi beserta hasil pembahasan yang akan disajikan dalam PowerPoint. Berikut waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya Yunifa Nulani Azmi. Saya berkesempatan untuk menjelaskan hasil analisis kami mengenai model tiga fungsi. Objek kajian yang kami gunakan adalah teks berita. Sebelum kita masuk kepada hasil analisis, maka saya akan membacakan isi beritanya terlebih dahulu. Judul teks berita yang kami gunakan di sini adalah "Masih pakai baju pengantin, pria ini nazar foto di makam ibunda usai menikah." Dikutip dari merdeka.com, sebuah video viral memperlihatkan seorang pengantin pria yang sudah menikah meminta foto di makam ibunda tercinta. Video yang diunggah oleh @habisjepret.id ini sontak mencuri perhatian publik. Pada awal video, terlihat pasangan suami istri yang baru saja menikah sedang berjalan menuju ke pemakaman. Rupanya, tujuan mereka ke sana yakni ingin berfoto dengan sang ibunda mempelai pria yang sudah meninggal dunia. Sesampainya di pemakaman ibunya, si pengantin pria bersama istrinya tampak memberikan doa kepada sang ibunda tercinta. Masih dengan pakaian lengkap, dengan busana pernikahan berwarna putih, keduanya pun mengabadikan momen saat dirinya berada di pemakaman sang ibu. Berdasarkan keterangan video tersebut, si pengantin pria melakukan hal tersebut karena ia sudah bernazar. Jika sudah menikah, dirinya akan berfoto dengan ibunda tercinta. Suasana haru pun jelas terlihat saat sesi pemotretan tersebut. Baiklah, itulah isi berita yang kami bawakan. Pada hasil pembahasan ini terdapat model tiga fungsi, yaitu fungsi kognitif, fungsi evaluatif, dan fungsi afektif. Dalam berita tersebut, pada fungsi kognitifnya terdapat pada kalimat "Sebuah video viral memperlihatkan seorang pengantin pria yang sudah menikah meminta foto di makam ibunda tercinta." Nah, pada kalimat tersebut terdapat kalimat yang mengungkapkan ide pokok atau gagasan, konsep, dan pemikiran. Nah, biasanya fungsi kognitif ini terdapat pada paragraf pertama dalam sebuah berita. Yang kedua, ada fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif merupakan fungsi yang menyalurkan atau mengantarkan sikap nilai dalam komunikasi. Pada berita tersebut terdapat pada kalimat pada awal video terlihat pasangan suami istri yang baru saja menikah sedang berjalan menuju ke pemakaman. Rupanya tujuan mereka ke sana yakni ingin berfoto dengan sang ibunda mempelai pria yang sudah meninggal dunia. Pada bagian ini terdapat nilai-nilai sikap dalam komunikasi, yaitu ada tutur dan mitra petutur. Yang kedua, adanya peristiwa komunikasi antara penutur dan mitra petutur, yaitu ini terdapat pada kalimat langsung yang diungkapkan oleh pemilik akunnya, yaitu jadi si pengantin pria minta request foto outdoor karena ibunya si pria sudah meninggal dunia. Fotonya dia minta di makam almarhum ibunya, tulis pemilik akun dalam keterangan video. Berikutnya, fungsi afektif. Fungsi afektif adalah mengalihkan emosi serta perasaan dalam komunikasi.
pada berita tersebut terdapat pada kalimat berdasarkan keterangan video tersebut, si pengantin pria melakukan hal tersebut karena ia sudah bernazar. Jika sudah menikah, dirinya akan berfoto dengan ibunda tercinta. Suasana haru pun jelas terlihat saat sesi pemotretan tersebut. Pada kalimat ini berhubungan dengan perasaan atau emosional antara penutur dan mitra tutur, atau disebut dengan human interest, di mana penuturan mengenai peristiwa atau kisah yang menarik perhatian atau menyentuh mitra tutur. Lebih jelasnya terdapat pada kalimat langsungnya, yaitu karena dulu punya nazar kalau udah nikah pengen foto bareng ibunya, tapi udah gak ada di dunia. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, tutupnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, berikut tadi merupakan teks berita dan hasil pembahasan yang telah dibacakan oleh Yunifa Nurlani Asmi. Kira-kira teman-teman tahu tidak apa itu fungsi bahasa dan model 3 fungsi? Semoga dapat dimengerti. Dapat kita ketahui bahwa model 3 fungsi terdapat 3 bagian, yaitu fungsi kognitif, fungsi evaluatif, dan fungsi efektif. Fungsi evaluatif itu sendiri merupakan pengantar sikap dan nilai-nilai dalam komunikasi. Hal tersebut dapat berupa tindakan atau refleks yang dilakukan oleh penutur dan petutur. Kemudian ada fungsi kognitif yang merupakan ide atau gagasan pokok yang menjadi topik dalam pembicaraan. Sedangkan fungsi afektif merupakan bentuk emosi atau perasaan yang terjadi di dalam komunikasi. Hal tersebut dapat kita sebut sebagai human interest. Dapat kita ingat kembali bahwa sosiolinguistik merupakan ilmu yang merumuskan teori antara hubungan antara masyarakat dan sosial. Maka makna fungsi yang dimaksud dalam model 3 fungsi ini adalah hubungan yang terdapat di antara kode dan pemakainya. Baiklah, sampailah kita pada penghujung presentasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.